Apa yang dicipta Nabi Muhammad? Ya Islam Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis yang di Gimana sih Arab Bapak itu nih? apa? Yang di Hah? Arab itu namanya apa? Apa? Nama aliran yang di Arab apa? Apa Pak? Yang mana? Makanya gini loh Pak. Nah, Ini kan Komal kita kan berusaha untuk bukan yang debat ecek-ecek nih, atau ya, diskusi yang rendahan. ya, ya. Sebab, Ya kita sebab, kan sama-sama belajar. dalam sebab di dalam konsep Kristen itu, dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, ya juru selamat itu Yesus Kristus. Tapi kemarin saya tengok ada video Zuma itu berkata, ya Oh, kalau mau jangan masuk, dibawa ke sini Pak kalau yang video. ya saya cuma beritahu kamu, semasa tengok video Zuma itu kan dia cakap kalau Ya. mau menuju ke surga harus makan tai Habib, harus makan tai ulama. Eh, Gimana itu? itu pemahaman yang tadi. Aduh Ya, gila apa itu? Abang Claudio, silakan browsing akidah Syiah, gitu ya. Ada 22 dalil. Yang Bang Claudia tadi sampaikan itu di nomor 12. Itu kotoran 12 imam. Itu bisa dimakan, Pak. Jadi mengagungkan 12 imam. Itu Syiah. Ya. Islam nggak ada, Pak, begitu, Pak. Paham ya, Pak ya? Terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan. Kita lanjut, Bro Sang Banjora. Bang Kaisar Nero, ya saya tadi apa ya? Saya tadi agak tertarik dengan yang Abang sampaikan tadi karena Abang berkata tadi Abang X ya, betul ya? Iya. Oh iya X ya. Saya kurang tahu itu soalnya. Berarti kan boleh saya bertanya ya Bang ya? Maaf ya. Boleh. Nah, X dari mana nih? Katolik. Katolik ya. Oke, Katolik. Kira-kira menurut Bang Nero, aku bertanya ya Bang ya, bukan Dito, bukan Bang Nero, Dito. Kang Dito. Iya. Yang ngomong dari tadi saya. Hostnya mah dari tadi menyimak, stay tune Karena gitu. saya pikir Kaisar Nero ini siapa gitu loh. Bukan Kaisar Nero hostnya. Beliau juga Oke lah, X. Beliau juga X. Saya tertarik di situ. Tentu sesuatu kan kita mengikuti sesuatu dari tempat asal kita, berarti kan ada sesuatu yang berbeda kan begitu ya. Kalau menurut pemahaman saya nggak tahu Kang Dito kan gitu ya. Artinya saya bertanya apa yang membedakan menurut pemahamannya Kang Dito yang lama dengan yang baru ini? Kalau menjadi orang mu'alaf, kalau saya bukan debater, mungkin saya nggak akan ikutan debat. Kalau saya bukan penikmat sejarah atau ilmu perbandingan agama, saya nggak akan ada di sini. Saya nyimak aja, ngapain nanti mungkin nggak sepemahaman, dianggap saya penghujat dan segala macam, kan gitu ya. Tapi pemahaman yang dari sisi positifnya, tadi yang saya sampaikan, kita beragama itu jangan hanya ngikutin apa yang disampaikan manusia, tapi yang disampaikan keyakinan kita sebagai Tuhan itu, sesembahan, itu yang harus kita ikutin. Makanya muncul sola scriptura, itu salah satu bentuk pemahaman saya waktu belajar. Loh, kalau di Katolik itu hanya mengikuti dari gereja, tidak boleh menafsirkan, apalagi berbicara di muka umum ya. Kalau di Protestan, every single human can be komunikator, kan gitu. Betul. Bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini, dengan itu, meskipun tidak ada rujukan, hanya berdasarkan keimanan atau inspirasi yang disebut dengan diilhami Roh Kudus. Itu ya. Itu sola scriptura. Belum lagi sola gracia. Belum lagi sola fide atau sola baptis. Itu karena membaca. Saya itu ibaratnya masa kecil itu yang dipaksa untuk menjadi robot, untuk membaca semuanya. Jadi pemahaman inilah yang membuat saya candu untuk membaca. Yang sekarang saya candu ngomong sama orang. Kalau saya diem, saya nanti takut bego. Saya harus ngomong. Maksud Gitu. saya itu gini kan itu.
Iya, iya, Eh, paham. Belum selesai. oke, lanjut. Tentang yang saat ini saya sudah jalankan. Saya pede dengan ajaran Islam dan ingin ikut serta sesuai yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ajarkan, ya, katakan walau satu ayat. Itu poinnya. Tapi maknanya dalam. Karena Nabi Muhammad sesuai di dalam Al-Quran adalah Nabi terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu disebut khataman nabiyyin. Al-Quran. Nah, mempelajari Al-Quran, ini wahyu, ini perkataan Tuhan. Perkataan Sang Kholik, pencipta langit dan bumi. Nggak ada yang sama dengan dia. Dan dia bukan seperti kita, makhluk. Surah As-Surah ayat 11. Laisa kamislihi syai'. Jadi Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Sehingga dia berdiri sebagai pencipta. Nggak mungkin dia akan menjadi ciptaan. Nah, yang pemahaman saat ini yang saya dapatkan, ya, saya hanya meyakini surga tempat manusia, bukan tempat roh. Yang dibangkitkan adalah manusia yang merasakan semua rasa. Nikmat di surga yang kita rasakan saat ini, itu disediakan. Kalau roh kita yang di surga, roh nggak perlu makan, nggak perlu kawin mengawin. Tapi kalau di surga, yang orang Islam, jannah itu apa? Tempat suci. Surga itu dari bahasa Sanskerta. Ada namanya Aden, Adnan. Itu surga itu kita yakini ada 7 tingkatan. Neraka pun juga sama. Neraka yang kita yakini, manusia kita yang dibangkitkan, kita dilemparkan ke neraka, yang kita rasakan sakitnya disiksa. Kalau roh masuk neraka emang ngerasain sakit? Enggak. Implementasi setelah saya masuk Islam, kebenaran hak. Hak katakan hak, batil katakan batil. Kebenaran, ya katakan kebenaran. Kalau kebatilan atau kemungkaran, ya itu katakanlah kemungkaran. Jangan mencampur adukan salah satu di antaranya. Itu Islam. Begitu. Kalau yang dulu, ya, saya hanya dicekoki dengan nyanyi, sekolah minggu dan segala macam. Saya bukan intimidasi terhadap agama saya sebelumnya, kan gitu ya. Karena ini takdir. Saya dipilih, saya diberikan hidayah. Karena saya membaca dan kemudian bertanya, kemudian mempelajari sampai sekarang. Contoh dalil-dalil yang tadi. Nggak mungkin, Pak. Sekelas romo, pastor atau pendeta faham, Pak, di luar data itu. Apalagi kalau dengan pendeta, saya dari Katolik, dari Protestan misalnya mau debat dengan saya. Kita bahas saja tentang sola scriptura. Saya yakin beliau nggak siap. Kalau sola scriptura di dalam Protestan yang mulai minggu ini saya bawakan, bagaimana Roh Kudus ternyata yang membuat Bunda Maria mengandung dengan cara yang seperti apa. Itu sola scriptura, silakan. Ambil dalil, bantahan di dalam dalil. Karena sola scriptura, kitab itu menjelaskan sendiri dari kitab. Kalau nggak ada, ya nggak. Kan gitu ya. Tapi di dalam Al-Quran, Al-Quran yang bahasa Arab, terjemahannya bukan. Terjemahan ini untuk metode kita memaknai ayat itu. Bagaimana yang tepat supaya kita memahami? Ada alim ulama yang dari Arab sana, dengan kemampuan keilmuan 15 syarat, ilmu nahu, sorob, balagho, mantik, dan segala macam, menjadi ahli tafsir. Untuk memahami ayat itu, bukan membuat ayat itu. Maka dalam surah Al-Hijr ayat 9, dalam tafsirannya, ini Allah yang menurunkan Al-Quran ini dan Allah juga yang memeliharanya. Sehingga tidak akan disentuh untuk direvisi ayatnya. Dari turunnya wahyu sampai sekarang, keotentikannya masih terjaga. Allahu Akbar. Gitu Pak Bro. Di Islam semakin saya melihat secara rasional ya. Sangat make sense. Dan satu-satunya kitab
yang saya pelajari dari kitab manapun, kitab yang menerangkan agama Islam itu ya Quran ini. Kalau Hindu nggak ada menerangkan nama agama Hindu. Buddha nggak ada. Kristen tidak disebutkan Kristen itu agama. Melainkan Yesus mengatakan, apabila keagamaanmu tidak melebihi dari ahli-ahli Taurat, orang Yahudi. Kan gitu ya. Ini pemahaman saya. Kristen hanya sebutan kepada murid Yesus oleh orang Antioquia, yang dimaksud adalah dengan olokan dilegalkan oleh Kaisar Konstantin. Itu pemahaman saya, bro. Silakan. Oh, berarti abang dari Katolik ya? Iya, keluarga besar saya Katolik dan saat ini juga masih ada yang Katolik. Kalau Katolik sih saya paham. Saya nggak terlalu memahami ajaran Katolik sih, karena saya pun dulu dari apa ya? Kalau saya katakan secara apa, gamblang, tradisi ya. Jadi Bang Sang Penjara ini suku Batak. iya, Batak. Mau Batak. Saya kalau sebenarnya melihat dari analisa saya ya, LAI itu paling tepat kalau untuk khusus suku Batak, ya terbitan untuk suku Batak itu sudah nggak ada gesekan loh. Nama Allah atau Allah itu kan disebut Debata. Betul? Itu udah clear. Itu pertentangan lagi kalau bagi kami karismatik, bang. Ya kalau karismatik pertentangan. Nah itulah yang menjadi masalah kan. Dan memang itu saya dapatkan sesudah saya karismatik. Oh, jadi saat ini abang karismatik ya? Iya. Dengan punya nabi berarti kan, Nabi Luga. Jadi di karismatik inilah saya dapatkan apa ya, pencerahan tentang mengenal Tuhan yang sesungguhnya dan tidak kompromi. Ya, boleh saya celah, Bang. Tapi kenabian Luga di karismatik itu diakui nggak sih? Luga? Siapa Luga? Luga Tambunan. Nggak tahu saya itu siapa. Bang. Oh enggak. Tapi beliau itu karismatik loh. Luga siapa? Nggak tahu. Saya serius nggak pernah dengar loh namanya itu, bang. Itu yang terkenal itu dia. Itu Luga maksudnya? Oh, di YouTube bang, coba. Nama orang? Iya, saudara Luga Tambunan. Ngaku nabi. Gitu. Iya, nabi. Dia ring satu. Enggak, saya tidak pernah berbohong ya. Saya tidak mengatakan sesuatu yang tidak saya ketahui, itu aja. Makanya saya gini, bang. Saya tidak pernah kembali kepada referensi-referensi. Saya selalu ke Alkitab. Kenapa? Karena saya pahami dalam Alkitab itu semua sudah menjelaskan dan semua sudah menjawab dengan apa ya? Dengan kedekatan kita sendiri kepada Bapa, kepada Allah yang kita kenal dalam nama Yesus, kan begitu. Artinya kalau ada referensi-referensi di luar itu boleh menjadi pertentangan buat saya. Baik. Saya punya teman beberapa karismatik itu ya di debat ini. Saya nggak tahu, mereka itu slow gitu loh. Kayak apa namanya? Kalau di Islam mungkin kalau abang tahu orang yang berfaham salafi atau makrifat itu ya, mungkin bisa digambarkan seperti itu. Pemahaman yang dia sampaikan, yang penting dia dengan Yesus itu ya, yang di surga itu sudah connect. Tapi kalau tentang perdebatan ini hanya masalah di Roh Kudus. Kalau saudara saya itu Bro Luga Tambunan yang mengaku nabi, Roh Kudus itu Bunda Maria. Baru saya dengar ini ilmu baru ini. Ya silakan nanti searching atau kalau ada, saya ada nomornya, kalau mau nanti saya DM nomornya. Jadi orangnya masih hidup tuh? Masih. Dia yang terakhir melawan ini Al Mukarrom Ustadz Zakir Naik. Menantang itu. Ketemu di Jakarta kemarin. Bayangin bang, abang belum pernah lawan debater kami yang hebat itu. Sebenarnya saya gini loh bang, saya nggak mau berdebat tentang
apa ya, tentang, saya hanya mau perbandingan aja sebenarnya, dalam dalam hal perbandingan aja. Kalau namun untuk mendebat siapa yang benar, siapa yang salah, itu nggak ranah saya. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, kembali kepada pribadi masing-masing. Artinya kan saya pun penginjil ya. Jadi saya tidak mau memaksakan ranah iman saya kepada orang yang tidak, atau mungkin sama sekali menutup hatinya dengan apa yang saya beritakan. Artinya begini, Oke. Bang. Karena Penginjil itu, pemahaman saya, ya penginjil itu termasuk disebut misionaris bukan sih Pak? kalau mau disebut boleh, kalau tidak mau disebut boleh, karena kami di kampung-kampungnya, Bang. Ah, Saya itu kebetulan kemarin di saya ada lagi kenalan baru namanya Bu Sasa. Beliau juga orang Batak tapi lama ditugaskan di NTT dan beliau dari suku Jawa. Dia mengakui bahwa misionarisnya itu menyelubungi di dunia kesehatan. Di salah satu rumah sakit Kristen, bagi orang yang di pedesaan ya, masuk ke rumah sakit Kristen itu untuk diberikan obat, diinjili sampai harus menjadi orang Kristen. Padahal itu saudara Muslim, ya kan? Nah, dalam undang-undang KUHAP ya, tentang pemaksaan kepada orang yang sudah beragama, itu dilarang. Pemerintah nih, kan gitu. Tetapi dialektika lintas agama ini sebenarnya menjadi wadah. Silakan memisionaris dan untuk menjaring jemaat berdasarkan ilmu, pengetahuan, pemahaman. Sebenarnya poinnya itu. Parameter kita perbandingan agama ini bukan memaksakan. Kalau di Islam, la ikraha fiddin. Itu Bang. Tidak ada paksaan. Ini berbanding kembali kan gitu ya. Tapi kalau dalam sosial media ini yang perlu difahami, kita only di medsos. Kalau di sosial bermasyarakat, kalau ada arena atau di hotel, itu secara formal, ada undangan, membuat surat izin keramaian, salah satu tempat. Seperti itu, karena perbandingan agama, kalau dibicarakan di masyarakat, ini sensitif, betul ya? betul, betul. Makanya ada diskusi lintas agama ini menjadi wadah kita, orang-orang yang memiliki kapabilitas. Jadi bukan hanya pokoknya iso ngomong, nggak ada data. Bukan begitu. Betul. Sebenarnya bukan begitu. Dan apakah kayak saya dengan Bang Kenaik tadi, saya ex-Katolik, beliau Katolik. Ternyata pemahamannya lebih banyak saya. Dan beliau akhirnya baru tahu, oh ya satu Makabe. Oh iya tentang sola scriptura. Oh iya tentang sejarah tadi. Kalau merujuk kepada fakta sejarah itu hanya bukan menghakimi ya, tapi membuka cakrawala berpikir, pengetahuan tambahan tentang fakta sejarah itu. Kenapa? Denomisasi itu sampai dengan 20.000 denom hanya berdasarkan teologi ya, asumsi konsep, tapi tidak akan sejalan dengan fakta histori yang tidak akan berubah. Begitu. Nggak ada tepuk tangannya. Ngantuk. Adanya di host. Kalau ada juga yang punya soundcard. Kalau yang saya jalankan selama ini kan, Kang Dito, saya sebatas memberitakan, menyampaikan kebenaran yang saya pahamin. Ya kalau orang lain tidak menerima atau bahkan tidak menghiraukan, itu kembali kepada dirinya. Yang penting intinya saya sudah menyampaikannya karena menurut pemahaman yang saya pahami dari Alkitab, pada saat saya sampaikan kebenaran, maka kebenaran itu yang akan berbicara sendiri kepadanya ya. Ya, Jadi betul. makanya saya tidak mau dalam sampai hujat, sampai ini. Saya tidak suka, malah saya sering komplain ke room-roomnya kekristenan ya. Kalau Ya. sampai menghujat. Kenapa? Betul, Karena itu setuju. tidak menjadi teladan ya. Karena Ya, setuju. kekristenan itu adalah firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dengan apakah kamu akan mengasinkannya? Artinya, kalau pelita itu sudah gelap, dengan apakah kamu akan meneranginya? Jadi,
sebatas itu pemahaman saya kalau tentang kekristenan. Kekristenan itu adalah garam dan terang dunia. Kalaupun ada banyak oknum yang Itu mungkin tadi kutipan siapa? Kutipan dari Gufara atau kutipan dari orang? dari Alkitab Bang. Saya nggak mau gini Bang, maaf. Makanya saya bilang tadi Kang Dito, saya nggak mau ngutip-ngutip dari orang pintar. Oh iya. Saya kurang setuju. Saya Betul, selalu betul. ambil dari Alkitab. Ya, karena semuanya mengambil dari nas yang ada kan itu. Iya betul. Oke, tapi saya mau memberikan pemahaman yang sangat critical point, bukan true point lagi, critical point Bang. Ya, kenapa only Islam dan Kristen? Kenapa Hindu enggak? Sebenarnya bisa saja dengan orang Hindu, ya kan gitu. Sebenarnya bisa saja dengan orang Buddha, orang Konghucu. Tapi kenapa harus dengan Kristen? Saya rasa ini sering kita gaungkan ya. Saya sebagai member Apologet Islam Indonesia hanya menarasikan begini, sesuai dengan ketua pembina saya, Bang Zuma. Kalaulah tadi ya, LAI itu seperti di suku Batak menggunakan Bible Batak, di Jawa menggunakan Bible Jawa, di Madura menggunakan Bible Madura, di Sunda menggunakan Bible Sunda. Kalau di Bali nanti kalian diskusi sama orang Bali, kan gitu ya. Nah, tapi poinnya yang bisa saya sampaikan ini kritikal yang sangat spesifik. Lakum dinukum waliyadin di dalam surah Al-Kafirun itu akan ditujukan kepada Kristen juga. Kalau tidak ada istilah keislam-islaman yang masuk di dalam Bible terjemahan Indonesia. Buktinya apa? Di luar negeri sana nggak ada tuh yang pakai nama Allah. Ya, itu. Misalnya messenger ada, prophet ada, itu urusan mereka. Tapi yang paling fundamental hanya karena nama Allah. Yang kalau kami orang Islam membaca Quran itu kenapa disebut Allah? Karena ada hukum bacaan tajwid. Jadi di kaidah bahasa Indonesia itu double L. Kita sebutnya Allah. Kalau tanpa double L itu ilah. Nah, kalau di Alkitabul Muqaddas yang kemarin oleh Syekh yang ada di Masjidil Aqsa berinteraksi dengan kami bertanya, ya Syekh, Alkitabul Muqaddas yang digunakan oleh orang-orang Kristen, Christianity atau Nasrani di Palestina itu ada nama Allah atau yang lain? Beliau menjawab, nggak ada nama Allah. Mereka menggunakan Robbi, nggak ada nama Allah. Tapi kalau yang dikodifikasi di dalam kodek 151 ya, yang diterbitkan tahun 867 Masehi, Alkitabul Muqaddas itu ada nama Allah juga. Orang Arab ya, yang di Mekah atau mungkin yang di Jazirah Arab selain Palestina tadi, itu ada, mereka mengenal nama Allah. Dan itu bukan sebagai gelar. Itu ya. Jadi poin dari kritikal itu ini bisa dijelaskan atau dimusyawarakan di internal sebagai teman-teman misionaris. Poinnya itu ternyata ini loh, orang Islam itu ada debat ini gitu loh. Jadi kami itu bukan hanya defensif, hanya menjelaskan. Enggak. Orang seperti saya, X, bahkan Bang Zuma itu bukan X. Bang Zuma dari lahir Islam. Hanya karena kemauan, nggak bisa dibiarin ini. Kenapa Allah kami ada di Bible? Terus kemudian yang menjadi benar-benar pemecah belah ya. Kata kafir di dalam Al-Quran itu adalah menutup diri, menutup hati. Ini diterjemahkan original teks raka, diterjemahkan menjadi kafir. Raka itu artinya bodoh dan tolol.
Kan gitu. Di mana itu tertulis? Kalau nggak salah Matius 5 ayat ke-20 ya. 22. Ada kata kafir. Itu sudah direvisi di TB2. Itu yang menyebabkan saudara sebangsa, orang Islam ngomongin kafir ke orang lain dikira mengata-ngatai. Itu bang bercerah. Sehingga kalau orang Kristen, ada kami orang Islam bilang kafir, kalian sakit hati. Sebenarnya enggak. Kalau saya mah nggak ada sakit hati, mau dibilang apa ya nggak masalah. Iya, sekarang Jadi kan. Kalau sebenarnya dulu, gini, Bang. Sebenarnya dulu gini, itu. Bang Kang Dito ya. Kembali kalau seperti yang Kang Dito katakan tadi, kembali kepada oknum sih kalau saya boleh katakan ya. Kenapa? Karena mungkin pemahamannya tentang sesuatu kata itu mungkin ada yang masih tabu, atau mungkin kok dia terlalu begini kali sih ngomongnya, mungkin begitu ya kalau menurut saya. Iya, Iya, mungkin makanya intonasi kali ya. mungkin nah gitu. Iya, Karena kadang-kadang kan intonasi. gini kan Kang Dito. Ibaratnya kalau kita menunjuk kata kafir itu kepada satu oknum, artinya kan kita sedang menghukumi orang, kan begitu kira-kira ya. Jadi kalau mungkin kata kafir itu tidak menunjuk kepada satu oknum, mungkin itu bisa dianggap apa ya? Ya fine-fine aja, kan begitu kira-kira. Tapi kalau saya sih mau dibilang kafir, mau dibilang apa ya, fine aja. Iya, Karena yang orang tahu tentang saya, dia tidak tahu siapa saya, kan begitu kira-kira. betul, betul. Ya, itu kembali ke namanya sudut pandang. Gitu makanya saya bilang. Nah, Tapi gini Kang perlu, Dito, saya mau ya, ada pertanyaan dikit aja. oh, ya boleh, silakan, silakan. Karena tadi kan Kang Dito ini apa namanya, tentang klaim kata Allah tadi, saya pernah bertanya ini ya Kang Dito ya. Karena kalau Ya, saya boleh. googling gitu kan, Ya, saya googling itu, saya tulis di sini kata Allah pertama kali digunakan oleh siapa gitu kan, dan keluar di sini kata Allah sudah digunakan oleh bangsa Arab sejak zaman pra-Islam. Itu menurut Kang Dito gimana? kalau secara akademis, saya juga mencari tapi belum ada terbukti. Justru arkeolog itu, ya, tulisan Bismillah atau Basyomelah itu bukan alif lam lam ha, tapi dibacanya adalah alif dan lam tanpa tasdid. Itu di Berarti beda-beda gitu ya? arkeolog. Beda. Allah itu kan alif lam lam ha. Begitu, Bang. Jadi saya juga mencari karena belum nemu sampai sekarang. Bener Makanya nggak saya bingung. klaim itu kalau secara di sejarah Islam, karena Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu yang kemudian memberikan keturunan, yaitu keturunan bangsa Arab, pasti mengenal nama Allah. Cuman bukti arkeolog gitu loh. Nah, zaman kenapa Nabi Muhammad diutus di Mekah, di Arab, tidak mungkin dunia bangsa Arab itu baik-baik saja. Setiap Nabi diutus itu karena banyak penyimpangan. Dari zaman Nabi Ismail ke zaman Nabi Muhammad, itu jauh, Bang. Tapi karena di Mekah itu terkenal dengan ilmu nasab, atau yang disebut dengan bin, itu kebenaran. Jadi yang disebut dengan surah Quraisy ya, di dalam Al-Quran, wahyu itu turun untuk menjelaskan tentang bangsa Quraisy, suku Quraisy. Mereka menyembah berhala kan, tetapi sama dengan orang Katolik tadi. Dia tidak menyembah berhala itu, dia menyembahnya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi membutuhkan perantara. Itu, Bang. Tapi kembali lagi ke pertanyaan Anda tadi, sampai sekarang saya mencari apakah pra-Islam itu ada bukti arkeolog terdapat nama alif lam lam ha, Allah Subhanahu wa taala. Selain di dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an udah jelas bahwa Al-Quran ngeklaim Tuhannya Nabi Musa ya Allah, yang menciptakan Nabi Adam ya Allah. Kan gitu. Yang membuat Bunda Maria
Bunda Maryam ya yang ada di Al-Quran itu melahirkan Nabi Isa alaihissalam, yaitu kehendak Allah. Bukan Allah yang kemudian di perut Bunda Maryam, bukan. Tapi dengan kalimatullah, dengan kalimatnya Allah yang berisi sama dengan penciptaan Nabi Adam. Apa itu? Kun fayakun. Jadi firman itu adalah kun fayakun. Jadi maka jadilah menjadi Nabi Isa alaihissalam. Begitu. Dan Allah yang maha mengetahui itu Bang, menjelaskan kepada kita kenapa Al-Quran belakangan. Kan gitu. Tapi gini Kang Dito. Iya. Saya balik ke pertanyaanku tadi kan. Karena Iya, kan iya. Kang Dito tadi bilang masih mencari ya apa referensinya tentang elah menjadi Allah kan begitu ya. Apakah itu sama kan begitu? Kira-kira menurut Kang Dito kan? Enggak. Kalau L, bahasa Arab itu tidak ada kata E. Ya. Di Arab itu hanya ada fathah itu dibaca A, dhamma itu dibaca U, kasro itu dibaca I. Enggak ada E, Bang. Oh, begitu. Jadi yang disebut dengan L, yang seperti ucapan bahasa Ibrani, itu ya mungkin persepsinya adalah il. Orang Ibrani dengan orang Arab dan juga orang Aramaik kan serumpun dari Bapak Ibrahim. Nah, Bapak Ibrahim ini yang tempat sebelumnya bukan di Israel tetapi di Babilonia atau di Iran, itu hijrah ke Mesir, ketemu Bunda Sarah. Kemudian ke Israel, kan gitu. Nah, dalam perjalanannya Nabi Ibrahim ke Palestina, ketemu dengan putri raja namanya Bunda Hagar, diberi hadiah, menikahlah sesuai dengan kitab lisan orang Yahudi. Ya, bukan Torah Musa. Bukan Tanakh atau bukan Septuagint, tapi kitab lisan yang dimiliki oleh orang Yahudi itu yang saya dapat. Jadi Bunda Hagar ini adalah orang Palestina. Kemudian ikut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, ini tambahan pengetahuan lagi nih kan. Nah, poinnya tadi L dengan il, ini siapa ini yang mau menganalisa? Orang sekarang atau orang dahulu? Kalau orang dahulu, L itu hanya dikenal oleh orang Yahudi, Bani Israel. Kalau ilahu wahid, itu merujuk kepada Allah, tapi bukan nama Allah yang disebut. Nah, kita rujukan kepada syahadat. La ilah. Ilah itu Tuhan. Tapi kenapa disebutkan dalam syahadat itu tidak ada Tuhan? Atau dalam bahasa Arabnya la ilah, maknanya adalah melambangkan kita berikrar tidak menuhankan satu manusia, dua uang, tiga kekayaan, empat dunia, dan Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi mengikrarkan diri tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah Allah Tuhan? Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang bisa disamakan dengan gelar tadi. Pemahamannya di situ, Bang. Nah, kembali ke ini tadi pertanyaan. Jadi kalau di orang Kristen di Arab itu nyebutnya apa, Bang? Kalau yang saya pahami di Alkitabul Muqaddas, itu ilah, Bang. Kalau orang Kristen di Arab menyebutnya Iya, ilah. Kalau di Palestina itu Robi. Berarti nggak ada kata Allah kalau di Alkitabnya orang Arab. Maksudnya Alkitabul Muqaddas itu nggak ada nama Allah begitu. Iya. Kalau yang Kristen Koptik ya, Al-Mundis ya, itu ada nama Allah. Tapi mereka menempatkannya sebagai nama, bukan gelar. Maksudnya gini, itu nggak menjadi pertentangan di Arab atau gimana? Nggak ada. Karena mereka sama-sama meyakini kalau yang Koptik, yang Al-Mundis
itu memahami karena awalnya adalah bangsa Quraisy ya. Mereka mengenal Allah, tapi perantaraannya berhala. Kan gitu. Contoh nih, kalau abang pernah belajar membaca Sirah Nabawiyah, Bunda Khadijah itu yang pertama kali masuk Islam. Karena baginda Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Kemudian Waraka bin Nawfal, pamannya atau sepupunya yang tunanetra, tetapi menghafalkan Injil ya katanya di dalam Sirah Nabawiyah, itu beliau bukan Kristen, tapi Nasrani atau Ebionet. Pemahamannya di situ. Apakah mereka mengenal Allah? Mengenal. Karena di Mekah. Tapi poinnya gimana ya Bang ya? Lebih ke fundamental transmisi sih kalau mau ke situ. Kan gitu. Itu makanya saya bilang, itu makanya saya lari ke sana Bang, gini. Kenapa di Arab sendiri tidak ada pertentangan, sementara di Indonesia jadi ada pertentangan? Itu yang saya. Nah, perbedaannya begini. Orang Arab memahami huruf ya, itu disebutnya, kalau di kita kan alfabet. Kalau di bangsa Arab itu huruf hijaiyah. Jadi orang Arab itu nggak ada yang ngomong apain, nggak ada. Elah deh buset, nggak ada. Nggak ada huruf Itu Bang. Tapi yang menjadi polemik di kita, satu, serapan bahasa yang dipaksakan. Sebenarnya kalau saya bisa mengungkap apa tujuannya nama Allah itu susah dilepas. Ya, ingat kalau yang kita baca ada Yesus mengatakan, lihat kalian aku utus seperti domba ke tengah-tengah serigala, maka cerdiklah seperti ular. Nah itu bahasa misionaris ya. Kemudian tulus seperti merpati. Itu poin itu digambarkan ditentang oleh murid-murid Paulus gitu kan. Nah kalau saya bisa mengambil dalih bahwa tujuan nama Allah itu ada supaya bisa orang-orang Islam awam memeluk agama Kristen. Saya tidak ngeklaim, saya tidak menuduh. Saya punya dalil, saya punya data. Tapi tidak mungkin saya ekspos karena akan menjadi perselisihan di sosial bermasyarakat. Maka jalur diskusi lintas agama ini yang dengan cara hikmat seperti ini aja mungkin banyak saudara-saudara Kristen dan saudara-saudara Muslim yang paham kenapa nama Allah ada di Bible. Teman-teman Kristen, tujuan cuma satu, untuk orang Islam yang tidak kuat imannya dan tidak paham pengetahuannya atau kondisi ekonominya atau dengan cara perkawinannya. Allahu Akbar. Itulah kebenaran. Jadi saat gini Kang Dito. Saat abang di Kristen dulu, sudah pernah abang dengar nggak pertentangan itu? Kalau pertentangan hanya nama Isa Al-Masih. Oh, belum ada pertentangan tentang Allah ini ya berarti ya. Karena iya, karena yang menjadi 3 point itu kan dulu orang-orang Islam dan juga orang Kristen sendiri. Kalau tetap nama Nabi Isa di dalam Bible itu merendahkan orang Kristen, betul nggak? Jadi Tuhannya orang Kristen adalah Nabi kami, betul? Nabi orang Islam. Dan itu valid. Kita nggak bisa pungkiri itu. Cara nama ya, cara nama. Iya. Justru munculnya kalender hari ulang tahun kematian Nabi Isa alaihissalam. Sakit orang Islam itu. Tapi saya tertarik ini loh. Saya mau tanya dikit Kang Dito. Terlepas dari perbincangan kita. Hari raya kemarin apa namanya? Idul Fitri. Idul Fitri itu merayakan ulang tahunnya Nabi Muhammad. Enggak. Idul Fitri itu ajaran Nabi Muhammad ya. Itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ada satu hadis tentang anak yatim yang tidak punya bapak dan ibu, tidak memiliki baju baru karena di masa itu banyak anak-anak kecil orang Islam
itu merayakan Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kemenangan. Jadi perayaan setelah sebulan puasa, Oh, kemudian kemenangan. zakat. Jadi kembali fitrah gitu loh. Kalau puasa itu diartikan pelebur dosa, maka umat Islam meyakini setelah sholat Id itu terbukanya bulan Syawal untuk saling memaafkan, ya, kosong-kosong gitu loh. Secara hobluminanas itu membersihkan perselisihan yang setahun sebelumnya. Kalau misalnya waktu ditagih utang ngamuk-ngamuk, bayar utangnya ngamuk-ngamuk padahal pinjemnya sambil menangis kan gitu. Nah, jadi momen Syawal itu bersilaturahmi, mengakui, maafkan saya, itu bisa sampai emosional, menangis, mencium. Terus kalau anak dengan orang tua itu sungkem. Ya namanya manusia, fitrahnya adalah lupa, salah, dosa. Itu manusiawi. Berarti bukan Gitu. perayaan ulang tahun, bukan ya? Bukan. Oh, Kalau pernah membaca Sirah Nabawiyah itu kan ada Maulid ya. Hari kelahiran Nabi Muhammad itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, sebagian besar para ulama dalam kitab-kitabnya dan juga orang Syiah dari Imam Asy'ari juga itu membenarkan, membolehkan, bukan haram. Gitu loh. Karena di zaman para ulama itu juga sudah ada. Begitu, Bang. Assalamualaikum Jadi bukan kelahiran Nabi warahmatullahi Muhammad Idul wabarakatuh. Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. makanya kan saya bertanya aja, abangku Iya. Kang Dito. Iya. Dalam rangka saya bertanya murni kan begitu. Karena Boleh. saya tidak mau memasukkan konsep pemikiran saya tentang keimanan abang juga, nggak mau juga, karena itu mencederai keyakinan saya sendiri dan mencederai abang sendiri, akhirnya ada permusuhan di sana kan begitu. Kalau dilihat itu Idul Fitri bukan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Karena itu kayaknya itu perayaan ini. Apa namanya? Wak labu sunat, wak labu. Sunatnya Lagi wak nyantai Beb. Jangan konyol Beb. Iya, saya tambah. Jadi kalau Ya, silakan. ditanya Id itu ada dalam hadis Tirmizi, Abu Daud. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan bahwa puasa itu adalah hari di mana kalian berpuasa dan Idul Fitr adalah hari di mana kalian sekalian berbuka. Jadi kalau dari sisi bahasa Idul Fitr itu kembali kita makan. Selama sebulan kita berhenti, maka Idul Fitr itu adalah kembali kita untuk makan atau berbuka. Tapi momentum hari raya atau ada hari Id itu situ ada berkumpul keluarga dan lain sebagainya, maka di momentum itu digunakan untuk bersilaturahim, ya, bermaaf-maafan dan lain sebagainya. Tapi kalau kembali suci itu kayak itu kurang. Jadi fitrah, ya, bukan fitr. Fitr itu kembali makan. Fitr dengan fitrah itu beda. Dari bahasa kita sudah bisa bedakan Idul Fitr dengan Idul Fitrah, itu beda. Tidak ada kan perayaan Idul Fitrah, nggak ada. Yang ada fitr. Kalau ditinjau dari dua sisi, dari sisi istilah dan sisi logo bahasa itu tetap kembali makan itu selama sebelumnya sebulan tidak makan. Nah, tapi yang digunakan dalam momen itu yang tadi saya bilang bahwasanya orang jarang berkumpul itu kecuali dalam momen-momen tertentu gitu kan. Maka momen itulah yang dipakai. Tapi ya masalah sih, gitu, nggak masalah. Kalau ditanya tadi sama Bang Pencerah itu merayakan hari ulang tahun, mungkin ya Wak Labu atau Wak Ilyas kan gitu kata Blender kan. Wak Labu atau Wak Ilyas ulang tahun dia pas hari itu ya mungkin ya. Iya. Tapi bukan Nabi Muhammad. Betul. Makanya saya bertanya kan Kang Dito, ibaratnya saya tidak sedang ibaratnya Waalaikumsalam. mau menyampaikan pengetahuan lalu saya menekan, enggak, artinya saya murni bertanya karena
banyak juga teman-teman saya yang muslim pemahamannya mungkin yang salah ya. Kan begitu. Iya, kalau menekan juga percuma. Iya, artinya maksudnya itu karena saya sering juga bertanya sama teman-teman saya yang muslim. Itu seperti ini. Jadi penjelasan dari Kang Dito kan mungkin sudah saya lebih paham memaknainya karena Bang mengerti kan begitu maksudnya. Tapi Bang, tahu Supaya nggak dalam Islam nggak ada ulang tahun Bang? Bahkan Nabi Muhammad nggak pernah ulang tahun Bang. Karena Nabi sendiri berusaha untuk menyelisih orang-orang sebelumnya kan. Nabi mengatakan man tasyabba biqaumi fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum dia bagian dari golongan itu kan. Bahkan tapi masalah gini, Bang Abu, jenggot Bang dan Abu, kumis aja Nabi berselisih loh. Bang Abu, saya kan punya teman banyak muslim. Jadi makanya saya bilang tadi itu mungkin kembali kepada oknum ya. Mereka Pemahaman dan pengetahuan. Gini, yang saya mau sampaikan itu malah kalau mereka karena kami kan berteman akrab nih. Kalau dia ulang tahun tuh, Bang, mana ulang tahun? Gak diulang tahunku katanya. Jadi kadang-kadang saya bingung juga kadang-kadang. Ini kan pengaruh zaman aja, oknum, ya. pengaruh zaman, Kembali kepada oknum mungkin ya. Iya. Jadi gini Bang, Nabi itu senantiasa dia mau menyelisihi. Masalah puasa aja Nabi menyelisihi. Kalau orang Yahudi puasa hari ini, kita besok kata Nabi atau setelahnya. Kalau orang Yahudi itu pelihara kumis dan jenggot, Nabi berselisih. Nabi potong kumis, tipiskan kumis, biarkan jenggot. Apapun itu Nabi berselisih. Mana mungkin Nabi mau menyamakan masalah ulang tahun itu, gitu kan? Jadi itu hanya apa ya? Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin zaman orang juga terpengaruh dengan lingkungan yang mayoritas semua seperti itu. Ini saya kasih analogi seperti contoh gini. Kalau dalam sebuah lingkungan ya, kita lihat anak-anak yang nggak sekolah, itu ibunya ngamuk minta ampun. Ngamuk ibunya. Kenapa? Karena keumuman anak-anak di situ semuanya sekolah. Tapi coba kalau ada anaknya nggak sholat, biasa aja. Karena memang keumuman anak-anak situ nggak sholat. Jadi dia terpengaruh oleh keumuman lingkungan tadi itu. Jadi sementara dalam syariat sendiri itu sudah jelas gitu kan. Tidak ada yang kita bisa lakukan karena Islam ini sudah diikat dalam sebuah syariat yang dimana Allah mengatakan ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, tidak ada pilihan bagi kita lagi untuk menentukan ini dan itu. Maka kita ini cuman copy paste aja, Ctrl C, Ctrl V. Nggak ada tambahan ketikan lagi gitu. Karena Nabi sendiri mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang membuat satu amaliyah yang bersandar kepada pengharapan, kepada pahala, kepada Allah, maka tidak ada contoh dari Nabi, tertolak. Karena pensyariatan itu datang melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sampai jelas mengatakan ketika surah Al-Maidah ayat ketiga itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, pada hari ini telah kusempurnakan agama dan kuridhoi Islam sebagai agama, maka kata Nabi, tidak ada sesuatu pun yang bisa memasukkan kalian ke surga kecuali telah aku ajarkan semuanya. Tidak ada sesuatu yang bisa memasukkan kalian ke neraka kecuali telah aku larang semuanya. Artinya udah clear, udah selesai. Nah, ketika Nabi wafat mulai muncul tuh aliran-aliran satu, mulai Syiah, Khawarij, nanti berkembang lagi Mu'tazilah, mulai berkembang lagi Kullabiyah, Qadariyah. Nah, ini sekte-sekte dalam paham-paham dalam Islam yang mencoba keluar dari ajaran Nabi itu. Nah, berarti Bang Abu sama Kang Dito contoh nih, udah married belum? Saya sudah. Udah. Apa Berarti hubungannya? enggak mau tanya Kang Dito, jangan apa hubungannya. Iya enggak, itu ke privacy gitu loh. Tapi poinnya begini ya. Gini Kang Dito, bentar, saya mau tanya aja nya. Iya, Kang Dito saya mau sudah. ngasih sesuatu tentang sesuatu gitu, hari-hari tertentu buat yang dicintai gitu. Ya, kalau saya pribadi dengan keluarga ya, kalau pas memang karena lingkungan ya kan, seperti yang tadi Beb Abu tadi udah jelaskan. Kalau saya dengan istri ya cuman berkata barakallahu fi umrik, udah, bukan happy birthday to you, no. Tapi semua itu bergantung sama masing-masing pribadi ya, karena lingkungan tadi. Cuman yang paling fundamental di dalam keislaman, kalau di pesantren ada diskusi di internal, tapi poin yang diajarkan adalah tawadhu, apalagi di publik.
saya paling fakir ilmu saya. Kalau saya cuman itu sih. Ya. Jadi kalau ada koreksi, saya bisa langsung tiba-tiba di DM, Kang Dito kayak kemarin ya. Itu yang dalil Nabi Isa alaihissalam membentuk patung burung, ya, membuat burung itu dalilnya di surah apa kemarin dibilang. Tapi saya membawakan di surah Ali Imran ayat 49. Sama, tapi saya terima masukannya. Kalau saya begitu. Jadi karena di publik, kalau saya sih misalnya ada bertemu dengan saudara muslim, menghendaki kayak enggak, lu salah, lu bener. Saya hanya mengajarkan satu. Saya tahu diri, saya fakir, ya. Kalau ada narasi yang salah, saya terbuka menerima masukan. Tapi yang kita fahami adalah ajaran Rasulullah itu tawadhu. Begitu, bro. Ya, saya Oke, sedikit Kang Dito. lagi Bang Pencerah. Lanjut, So, lanjut. dari ini ya, Islam itu berusaha untuk original. Gak mau Islam ke Yahudi-Yahudian, Islam ke Nasranian. Masalah kubur Nabi menyelisihi. Pokoknya apapun itu yang ada pada kaum sebelumnya, itu Nabi berusaha untuk kita berbeda, gitu. Kita berbeda. Nah, cuman Islam datang itu tidak menghapus budaya secara keseluruhan. Jadi budaya yang di dalam pensyariatan itu tidak ada cacat atau tidak ada ilat di situ, tidak ada yang membatalkan syariat, maka itu dibiarkan. Contoh di Indonesia budaya dalam istilah Arab, budaya di satu tempat yang tidak menyelisihi syariat itu juga bisa dikatakan sunnah atau disebut dengan al-adah, kebiasaan. Contoh di Indonesia pakai baju koko. Baju koko itu bajunya siapa? Orang Cina kan? Orang Cina, betul. Orang Cina. Tapi kenapa nggak ada pelarangan? Karena memang dalam pensyariatan mengatur tentang aurat, bukan model baju. Aurat, selama aurat tertutup dengan kebiasaan itu tidak menyelisih syariat, maka itu biar, itulah budaya. Kopiah, Nabi nggak pernah pakai kopiah hitam, itu nggak ada. Tapi selama tidak menyelisih syariat, maka itulah kebiasaan al-ada di suatu wilayah, suatu tempat tidak menyelisih syariat, maka itu tetap. Namun kalau ada budaya yang menyelisih syariat, maka harus dihilangkan. Contoh. Saya secara pribadi, saya nggak setuju dengan sungkeman itu. Sungkeman itu saya nggak setuju. Walaupun adat kebiasaan di tempat itu menunjukkan rasa hormat, tetapi kalau kita berpegang pada syariat bahwa yang berhak untuk kita sujud dan kita ruku hanya kepada Allah. Saya punya sepupu ya, dari Yaman, nikah dengan sepupu saya juga di Papua. Biasanya kan habis nikah itu kan sungkeman gitu kan ke orang tua. Dia nggak mau, dia berdiri aja. Dia nggak mau. Karena memang itu yang begitu, yang benar yang begitu. Gak ada ruku, anggota tubuh ini ruku dan sujud ini hanya kepada Allah. Nah sehingga kalau bilang kebiasaan kan, ada kebiasaan yang dibiarkan oleh Islam, ada yang memang sama sekali nggak ada kompensasi di situ. No gitu. Islam itu kan tegas gitu. Apa yang menyelisih tidak ada alasan. Kecuali ada sifatnya darurah. Dia dipaksa, diancam nyawanya kalau tidak melakukan. Nah, itu ada pengecualian bagi orang tertentu. Tapi bukan berarti secara umum. Jadi hal-hal yang kadang kita dapat di Indonesia itu kan gitu. Nah, dan itu berbeda-beda di setiap tempat. Contoh, kalau di Arab, kenapa nggak pernah cium tangan gitu loh? Cium tangan gitu. Ya, karena kebiasaan mereka bukan di situ. Mereka cium kepala. Kalau kita cium kepala itu mungkin di Indonesia ini kita hanya kasih penghormatan kepada orang lebih tua atau apa. Terus sama yang kedua, kalau kita ini pukul paha teman, wih bro gimana? Nah, itu tapi di Arab itu kurang ajar itu. Serius. Kita pukul paha teman itu kayak, gimana kawan gitu. Di Arab itu dianggap kurang ajar. Nah, jadi kebiasaan Islam tidak menghapus adat di tempat manapun selama itu tidak menyelisih syariat, maka itu dibiarkan. Banyak lah ya antara tradisi-tradisi yang dianggap biasa, tapi padahal itu masya Allah itu luar biasanya bahaya itu kan. Paling banyak di Indonesia. Jadi kalau kita pergi ke Mekah sana itu peringatan itu cuma berapa bahasa coba? Inggris, India,
Indonesia. Karena memang yang paling banyak bikin pelanggaran itu ini Indonesia India ini. Serius. Coba lihat. Iya, kan. karena dasarnya adalah Islam kan bukan dari Indonesia, itu poinnya. Makanya sejarah Wali Songo itu kan berbagai macam metode. Tapi kita kembali ke tupoksi ya, Bib, karena supaya tidak makin apa ya, tambahan keilmuan yang internal banget itu saya rasa itu udah Ya. daging bukan kulit. Kalau untuk yang teman-teman Kristen, saya coba kembalikan ke diskusi kita Bro Pencerah. Sama Mungkin, halnya seperti Bang, sama halnya seperti ini, apa yang dilakukan di gereja kan ada nyanyi, ada apa namanya, ada bersorak-sorai begitu. Itu kan sebelumnya kalau di suku Batak kan awalnya adalah apa, permalim ya. Itu apakah memang karena sama kemudian diambil ikut nyanyi-nyanyi atau gimana, Bang? kalau Parmalim itu bahkan tidak percaya Tuhan, Bang, kalau orang Batak. Kalau Parmalim itu malah menyembah apa ya? Menyembah, kalau orang Batak bilang itu menyembah begu. Mereka tuh animisme. Iya. Oh, Tapi animisme ya disebutnya. Kang Tito, Ya. kebetulan kan saya Kalau ada lomba mah. Oh, lomba ya? berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, Kang Dito, terima kasih untuk diskusinya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kalau ada Ya, kata-kata yang salah, makasih maaf ya. pagi juga, Kang Dito Bro. ya. Ya, Yang di-share berkati ya, Bro ya. Ya, di-share. Siap, Di-share. siap. Kalau perlu pendetanya suruh kemari lah. Ya, ini ada yang nanya, bakar menyan. Di itu seperti tidak menyelisih, tergantung niat dia, ya. Dan niat itu kan hanya wangi-wangian karena Allah itu menyukai keindahan, bahkan Nabi itu sangat menyukai wewangian. Itu nggak ada masalah. Cuman ketika keyakinan tadi berubah bahwa membakar menyan itu mempercepat sampainya doa dan lain sebagainya. Nah, itu sudah menuju kepada akidah itu kan. Iya. Rusak gitu. Tapi kalau hanya dalam rangka membuat wangi harum gitu kan. Karena di mana ada wangian-wangian itu kan malaikat suka ngumpul gitu kan ya, wangi-wangi gitu kan, harum. Izin bentar.